Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat teman-teman yang nonton video ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, tak kenal sama kata sayang. Oleh karena itu, aku kenalan dulu. Kenalin, aku Katarina Afimeta, teman-teman boleh panggil aku Katarina, dengan NPM 235105104 dari Prodi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Angkatan 2023. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai tugas presentasi materi 2, akuntansi sektor publik, yaitu pernyataan standar akuntansi publik dan implementasinya berkaitan dengan pelaporan anggaran, pelaporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Daripada lama-lama dan teman-teman juga udah penasaran, yuk kita masuk ke materinya. Oke, ada 3 komponen utama dalam pelaporan keuangan sektor publik yang terkait dengan ASP adalah laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan arus kas atau LAK, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Pernyataan dalam standar akuntansi publik. SAP menetapkan prinsip dan aturan akuntansi berbasis akrual, di mana laporan keuangan harus mencerminkan 1. Transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah. 2. Kesesuaian anggaran dengan realisasi, yaitu laporan keuangan harus mencerminkan sejauh mana realisasi anggaran telah dilakukan sesuai perencanaan. Yang ketiga, komprehensif dan informatif. Penyusunan laporan harus memberikan informasi yang memadai untuk pengambilan keputusan termasuk rincian dalam CALK. Nah, itu tadi ya, jadi kita harus transparan dan akuntabilitas, terus juga harus sesuai dengan anggaran dan juga realisasi. Misal anggarannya 100 juta, sebisa mungkin realisasinya paling enggak 90 juta lah, jangan sampai cuma 20 juta ataupun 30 juta, karena kalau realisasinya tidak sesuai anggaran itu akan menurunkan akuntabilitas atau kepercayaan pemerintah terhadap entitas tersebut gitu, dan nantinya juga akan berdampak pada pemberian anggaran di tahun berikutnya, yaitu anggarannya berkurang gitu. Jadi gunakan anggaran sebaik mungkin, realisasikan sesuai anggaran yang diterima gitu. Oke, kita lanjut. Implementasi dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA menyajikan informasi tentang pendapatan belanja, transfer, dan surplus atau defisit yang menggambarkan pelaksanaan anggaran dalam satu periode tertentu. Nah, adapun komponen utama dari LRA yaitu 1. Pendapatan. Penerimaan yang diakui dalam periode pelaporan, misalnya penerimaan dana BOS. Nah, itu tadi ya, entitas, apalagi entitas yang tidak mementingkan keuntungan atau non-profit, itu pendapatannya berasal dari dana BOS. Nah, yang kedua belanja, pengeluaran untuk operasional, modal, dan barang atau jasa gitu. Jadi belanjanya itu buat apa aja, buat misal infrastruktur atau buat operasional dari entitas tersebut untuk terus berjalan lah. Yang ketiga surplus atau defisit anggaran, selisih antara pendapatan dan belanja. Nah, surplus nih sisa atau enggak nih dari anggaran yang udah diterima. Kalau sisa berarti surplus, kalau enggak sisa berarti defisit, atau bahkan rugi itu defisit. Tapi kalau enggak sisa, kalau pas ya itu bagus malah. Oke, lanjut. Implementasi SAP dalam LRA. Yang pertama ada basis akrual. Pendapatan dan belanja diakui ketika terjadi, bukan saat pada diterima atau dibayarkan. Seperti yang aku udah bahas di presentasi-presentasi sebelumnya, bahwa basis akrual ini yang saat ini digunakan di Indonesia karena dia relevan, karena pencatatannya sesuai dengan kas yang pendapatan yang ketika terjadi gitu. Yang kedua, rekonsiliasi data. Data yang tercatat di sistem keuangan harus sesuai dengan realisasi anggaran. Gitu. Jadi misal kita menganggarkan ya tadi menganggarkan 100 juta, berarti rekonsiliasi datanya harus sesuai dong. 100 juta itu dikemanain, nggak cuma dana aja, tapi bukti-bukti dari kegiatan atau realisasi dari anggaran tersebut tuh dikemanain. Kayak misal buat beasiswa, yaudah ada foto-foto beasiswanya, terus data penerima beasiswanya itu siapa aja, nominalnya berapa aja, seperti itu.
Contohnya itu sekolah menerima dana BOS 100 juta dan telah menghabiskan 90 juta untuk kegiatan operasional. Nah, pendapatan dana BOS-nya itu 100 juta, belanja operasionalnya 90 juta, surplus 10 juta. Nah, seperti aku bilang tadi, ini cukup bagus ya, karena dia anggaran dan juga realisasinya tuh nggak begitu jauh, cuma beda 10 juta tuh ya sangat bagus banget. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, implementasi dalam laporan arus kas atau LAK. LAK menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Laporan ini berbasis kas basis, meskipun entitas menggunakan SAP berbasis akrual. Nah, kan di Indonesia pakai SAP berbasis akrual ya, tapi kalau implementasi dalam laporan arus kas ini dia tetap berbasis kas. Nah, komponen utama dari LAK yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Nah, operasi ini bisa berupa pembayaran gaji, pembelian alat tulis, atau operasional lainnya untuk berjalannya, untuk terus entitas tersebut bisa berjalan gitu. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, kas yang terkait dengan pembelian atau penjualan aset tetap, misalnya pengadaan komputer untuk sekolah. Nah, investasi ini tuh kalau misal sekolah ya berarti dia pengadaan komputer ya, bisa juga pengadaan alat-alat canggih lainnya, kayak misal kalau di SMK itu kan ada teknik otomotif mobil ya, berarti ada mobil yang buat investasi belajarnya. Tapi kalau dalam perusahaan investasinya itu ya pembelian saham seperti itu. 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan, kas yang berasal dari atau digunakan untuk pembelian seperti pinjaman atau hibah. Nah, pendanaan ini tuh bisa dari dana BOS juga, atau entitas tersebut tuh minjem kembang gitu, atau hibah dari orang lain. Tapi kalau entitas yang non profit tuh jarang banget ya yang minjem kembang. Tapi kalau entitas yang mementingkan profit, nah biasanya pendanaannya pun dari bank. Implementasi SAP dalam LKAK. Yang pertama, transparansi aliran kas. Semua aliran kas harus dicatat dan dilaporkan untuk mencerminkan ketersediaan dana real. Yang kedua, konsistensi dengan LRA. Pergerakan kas dalam LAK harus sesuai dengan transaksi pendapatan dan belanja yang tercatat di LRA. Itu implementasinya. Oke, contohnya, sekolah menerima dana BOS 100 juta untuk membelanjakan 50 juta untuk operasional. Nah, arus kas masuknya 100 juta, arus kas keluarnya 50 juta, dan kas akhirnya 50 juta. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Implementasi dalam catatan atas laporan keuangan atau CLLK. CLLK adalah bagian integral dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan rinci tentang informasi dalam laporan utama, seperti LRA dan LAK. Nah, komponen utama dari CLLK adalah yang pertama, penjelasan kebijakan akuntansi. Dasar penyusunan laporan keuangan termasuk basis akrual dan metode pengakuan pendapatan. 2. Rincian pos laporan keuangan, informasi tambahan tentang angka-angka yang terdapat dalam LRA, LAK, dan neraca. Yang ketiga, keterangan atas penyimpangan atau penyesuaian. Jika ada perbedaan antara anggaran dan realisasi, penyebabnya harus dijelaskan. Jadi di catatan atas laporan keuangan ini memang benar-benar detail di sini ya. Jadi misal ada perbedaan nih dari anggaran dan realisasinya, ya udah pokoknya entah sekecil apapun itu dijelasin sedetail-detailnya gitu. Oke, implementasi SAP dalam CLLK. Yang pertama, kelengkapan informasi. Semua pas laporan keuangan harus dijelaskan dengan rinci, termasuk sumber pendanaan dan tujuan belanja. Yang kedua, pengungkapan transparansi. CLEK menjadi sarana untuk menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Nah, kenapa menjadi sarana? Karena dia kan laporan terakhir ya, yang dimana dia nggak cuma angka-angka aja, tapi di situ ada penjelasan secara rincinya. Jadi memang menjadi sarana gitu. Akuntabilitas nggak sih, kredibilitas nggak sih dalam pengelolaan keuangannya dalam suatu entitas gitu. Nah, itu dapat dilihat di CLK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, contohnya itu, jika sekolah mencatat belanja alat tulis sebesar 10 juta dalam LRA, maka dalam CLK dijelaskan rincian pembelian buku tulis, alat gambar, dan pena, sumber pendanaan, dana BOS periode
10. Nah kayak gitu ya, jadi secara rinci. Kan misal buat belanja alat tulis, nah alat tulisnya tuh apa aja, karena alat tulis kan banyak ya jenisnya. Kalau misal buku, alat gambar, ya udah. Kalau misal nggak beli pena, ya udah nggak usah ditulis pena gitu. Pokoknya pembelian yang nyata, yang real gitu. Nah sumber pendanaan itu dari mana? Misal dari dana pos, atau dari hibah, atau dari orang yang ngasih gitu. Kok ngasih sih? Penyumbang gitu lah, penyumbang dana. Nah, hubungan antara LRA, LAK, dan CALK dalam SAP adalah yang pertama LRA dan LAK. LRA menyajikan realisasi anggaran berbasis aktual. Nah, LAK menyediakan arus kas berbasis kas. Hubungannya, data dalam LRA seperti pendapatan dan belanja harus memiliki pencerminan yang relevan dengan LAK. Yang kedua, LRA, LAK, dan CALK. LRA dan LAK adalah laporan utama, sedangkan CALK memberikan konteks dan penjelasan atas angka-angka dalam laporan tersebut. Jadi LRA dan LAK itu isinya kayak angka-angka. Duit misal 10 juta kemana, 20 juta kemana, 30 juta kemana gitu. Itu contoh. Nah di CALK itu dijelasin duit itu tuh untuk beli apa dan barangnya itu apa aja, sedetail mungkin pokoknya penjelasannya. Nah, CLAK menjadi dokumen penting untuk memahami rincian realisasi anggaran dan arus kas. Nah, contohnya studi kasus sekolah. LRA pendapatan dana bosnya 100 juta, belanja operasionalnya 90 juta, surplusnya berarti 10 juta kan. Nah, LAK arus kas masuk dana bos 100 juta, arus kas keluar 90 juta, kas akhir 10 juta. Nah, CLEK penjelasan bahwa dana bos 90 juta digunakan untuk kegiatan pembelajaran seperti pembelian buku, peralatan sekolah, dan pelatihan guru. Gitu penjelasannya ya. Nah, aku juga mau menambahkan yaitu perhitungan PPN 11% dalam konteks SASP. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan PPN 11% adalah basis pengenaan pajak, menundukkan basis pengenaan pajak yang tepat sesuai dengan jenis barang atau jasa yang diperdagangkan. Nah, tarif pajaknya itu menerapkan tarif pajak sebesar 11% sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Untuk sekarang itu masih 11%, tapi kabarnya per Januari 2025 itu akan naik menjadi 12%. Nah, kredit pajak masukan yaitu menghitung kredit pajak masukan yang dapat dikompensasikan dengan pajak keluaran. Terus, pengakuan pendapatan dan beban menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam pengakuan pendapatan dan beban terkait PPN. Nah, contoh kasus perhitungan PPN 11% yaitu misalnya sebuah sekolah atau entitas akuntansi, kita sebut entitas akuntansi ya sekolah ini, menjual buku pelajaran kepada siswa. Sekolah tersebut akan membebankan PPN 11% kepada siswa. Dalam hal ini sekolah akan mencatat pendapatan nilai penjualan buku, harga jual tanpa PPN, PPN keluaran, jumlah PPN 11% yang dibebankan kepada siswa, utang PPN, jumlah PPN 11% yang harus disetorkan ke negara. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya, adalah LRA mencerminkan anggaran yang direalisasikan berdasarkan SAP berbasis aktual. Pokoknya laporan realisasi anggaran ini berbasis aktual. Nah, LAK menggambarkan aliran kas secara rinci berbasis kas. Pokoknya mereka tuh berbanding terbalik lah ya. Kalau LAK tuh walaupun kita udah pakai sistem basis aktual, tapi LAK itu tetap menggunakan aliran real berbasis kas. Nah, CLLK memberikan rincian tambahan untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Implementasi yang baik dari standar ini menciptakan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan sektor publik. SAP memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan entitas sektor publik termasuk dalam hal pengakuan dan pengukuran transaksi terkait PPN 11% dengan menerapkan SASP. Diharapkan laporan keuangan entitas sektor publik dapat disajikan dengan transparan, akurat, dan relevan sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, itu tadi
Materi yang aku sampaikan mengenai pernyataan standar akuntansi publik dan implementasinya berkaitan dengan pelaporan anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dimana di akhir presentasi aku juga menambahkan yang berkaitan dengan KPI 11%. Oke, semoga presentasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat Bapak Ibu yang menonton. Kalau ada salah kata aku mohon maaf, kalau ada lebihnya juga ya semoga bermanfaat juga. Terima kasih, see you di materi-materi selanjutnya ya. Semangat belajar bareng. Bye bye.